Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh keprihatinan bagi pelaku ekonomi secara umum. Pandemi COVID-19 menjadikan sektor ekonomi dan dunia usaha harus mengencangkan ikat pinggang. Para pelaku usaha kecil dan menengah sangat merasakan dampak secara langsung. Untuk bisa survive di tengah badai pandemi ini, maka mereka harus tanggap, melakukan inovasi dan kreasi dalam level produksi dan servis layanan pada konsumen. Mereka harus cerdas membaca peluang kebutuhan konsumen saat ini. Hai guys, sekarang aku berada di Sani Konveksi dan Bordir Komputer yang melayani dengan sepenuh hati. Kalian pada penasaran kan? Yuk ikut aku! Salah satu pelaku UMKM yang super cerdas dalam membaca peluang bisnis di saat pandemi ini adalah Bapak Hasan Sumarto. Bapak Hasan mempunyai usaha di bidang konveksi dan bordir yang berlokasikan di Jalan Hus Cokro Aminoto. Sekarang saya sedang bersama dengan pemilik Sani Konveksi loh, yaitu Bapak Hasan Sumarto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya pengen tahu nih, apa sih visi misi Sani Konveksi ini kok bisa berkembang pesat seperti ini? Ya, visi Sani Konveksi itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian misi dari Sani Konveksi itu melayani sepenuh hati. Terus gimana sih Pak sejarah berdirinya Sani Konveksi ini? Iya, saya dulu kan sebagai karyawan swasta. Awal mula waktu itu saya cuma punya uang 80 juta, kemudian yang lain bisa dibayar secara cicil, kemudian saya ngangsur selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah di tahun berikutnya, tahun kedua mulai mendatar, artinya kita sudah bisa menghidupi, survive. Kemudian saya mencari satu karyawan untuk membantu saya, karena awalnya saya kerjakan sendiri. Karyawan saya sudah sekitar 10 orang, seperti itu ya kira Mbak. Ya itu guys, jadi kalau kita memulai dari awal itu kita nggak boleh patah semangat kalau baru jatuh sekali. Contoh Bapak Hasan ini, dulu beliau yang dihidupi oleh orang, sekarang beliau sudah bisa menghidupi orang banyak. Hebat kan? Beberapa bulan kebelakang ini kan pandemi Pak ya, pandemi corona. Pasti pengusaha-pengusaha lain itu pada gulung tikar gitu loh Pak, bangkrut. Gimana sih Pak kalau perusahaan Bapak ini? Pandemi itu bagi sebagian orang adalah musibah, tetapi bagaimana musibah itu kita jadikan menjadi rezeki. Kita mencoba untuk memasarkan masker ya, kita bikin masker. Kemudian berikutnya, karena pemasaran saya itu bukan hanya melalui offline atau online, tetapi saya juga mengutamakan pemasaran via silaturahim. Kemudian ada teman dokter, kemudian menanyakan tentang APD, bisa bikin APD, kita tetap bisa bikin APD, sehingga rumah-rumah sakit yang ada di Tuban, kemudian dokter-dokter di Tuban, bahkan di luar Kabupaten Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, bahkan ada yang dari Sulawesi itu pesan ke kita APD. Kalau dari sisi produk kita itu ada penurunan, tetapi kita mencari ide yang lain untuk mengikuti bagaimana di masa pandemi itu kita tidak turun. Saya alhamdulillah tidak sampai memberhentikan atau merumahkan karyawan, bahkan saya menambah karyawan lagi, itu kira-kira. Jadi gitu guys, kalau kita sebagai pengusaha, kita itu harus survive dalam keadaan dan kondisi apapun. Kalau produk kita yang lain itu menurun, bahkan sudah tidak diminati, kita harus mencari inovasi baru untuk membuat produk yang sedang digemari oleh masyarakat dan sedang dibutuhkan. Kita harus tetap ingat, walaupun posisi kita ada di bawah atau di atas, tetap bersedekah, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.